Halo, selamat pagi Happy Investor, bertemu kembali dengan Ena Korindo Sekuritas. Kita akan mereview perdagangan sebelumnya dan memproyeksikan untuk perdagangan hari ini. Oke, kita sedikit review untuk Wall Street. Jadi Wall Street akhir pekan berakhir menguat di tengah fokus investor pada data inflasi Oktober yang akan rilis Kamis waktu setempat. Inflasi headline Amerika Oktober diproyeksikan 7,9% secara tahunan dibandingkan bulan sebelumnya 8,2%. Berpeluang menentukan arah pasar di sisa tahun 2002 ini. Sejumlah ekonom berpendapat jika inflasi belum di bawah 8%, maka The Fed mungkin bersiap untuk kenaikan Fed Fund Rate 75 bips kelima kalinya pada Desember mendatang. Investor mencermati apakah The Fed akan menutup tahun 2022 ini dengan Fed Fund Rate di level 4,5% atau lebih, yaitu kebijakan moneter yang akan memiliki dampak pada ekonomi di tahun 2023 mendatang. Adapun Dow terapresiasi 1% atau pimpin penguatan Wall Street. Oke, kita masuk ke ISG. Jadi kemarin ISG ditutup di level melampaui ya, lewat level psikologis 7100 atau menguat atau naik 56 poin. Nilai transaksi 12,7 triliun, most active stock 5 diantaranya BBCA, Bumi, Telkom, Pegas, dan Bank Mandiri. Foreign transaction mencatatkan net buy senilai 643 miliar, top buy 5 diantaranya, Adaro, Antam, ADMR, Inco, dan BBRI. Oke, kita bahas ISG. Jadi mayoritas IPO menawarkan harga batas bawah atau harga terendah dari rentang penawaran. Jadi awal pekan kemarin ISG ditutup di atas level psikologis, tadi kita udah bahas. Adapun basic material dan infrastruktur masing-masing menguat 1% atau pimpin penguatan sektoral. Apresiasi ISG pasca BPS mencatatkan ekonomi Indonesia kuartal ketiga tahun ini tumbuh 5,72% tahunan ya, melampaui ekspektasi pasar sebesar 5,60% tahunan. Berdasarkan sumber eip.co.id, sebanyak 4 dari 6 calon emiten yang akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia hari ini menawarkan harga batas bawah di harga batas bawah. Jadi terus di tengah sejumlah sentimen kami memproyeksikan ISG hari ini bergerak bullish. Oke, company news yang pertama itu dari Aneka Tambang sepanjang 9 bulan pertama tahun ini mencatat volume penjualan emas sebanyak 25.931 kilo, tumbuh 31% secara tahunan. Yang kedua dari Bank Negara Indonesia yang tengah menjalankan proses migrasi sistem core banking ke Avalo Core Platform. Ketiga, INTP, Indosemen Tunggal Prakarsa meraih laba periode berjalan dapat diatribusikan kepada entitas senilai 946,85 miliar hingga kuartal ketiga tahun ini, turun 21,6% secara tahunan. Makroekonomi, ini ya data ekonomi ya. Jadi BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 1,8% pada kuartal ketiga tahun ini. Dengan realisasi itu, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 5,72% secara tahunan. Selain daya beli masyarakat yang terjaga, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh peningkatan aktivitas masyarakat yang sempat tertahan oleh kebijakan PPKM selama masa pandemi COVID tahun lalu. Dari global itu berkaitan dengan harga minyak ya. Jadi jatuhnya dolar pada ekspektasi pivot suku bunga Federal Reserve menjadikan minyak berada dalam harga level $100 per barrel pada hari Senin. Oke, kita masuk ke ekonomi kalender. Jadi kemarin itu ada foreign reserve, cadangan devisa masih terjaga di level 130 miliar US dollar. Terus GDP secara kuartalan tumbuh 1,8, secara tahunan 5,7. Oke, untuk berikutnya corporate calendar hari ini, hari Selasa tanggal 8, itu ada RUPS, kode sahamnya KARS, kum dividen tidak ada ya. Technical, oke kita masuk ke technical. ISG kita proyeksikan hari ini bergerak bullish dengan support di 7060 atau 7000 sampai 6985, resistennya di 7105 sampai 7130 atau 7250, berikutnya 7355 sampai 7377 atau 7450 sampai 7460. Saham pilihan kita yang pertama adalah Adaro Minerals, ADMR, rekomendasinya buy
dengan targetnya di 2000 sampai 2020 atau 2100 sampai 2130. Sementara untuk stop lossnya di 1810. Berikutnya timah TINS itu buy targetnya 1500 sampai 1525, stop lossnya di 1375. Ketiga ada Pakuan Jati, Pewon, spekulatif buy dengan targetnya 470 atau 480, stop lossnya di 440. Yang keempat Indofood Sukses Makmur, INDF, rekomendasi buy dengan targetnya 6650 atau 6825 sampai 6875, berikutnya di 7000, stop lossnya di 6350. Yang terakhir Aneka Tambang Antam, rekomendasi buy dengan targetnya di 2240 sampai 2270 atau 2340 dan stop lossnya di 1910. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.